Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bab 5, yaitu Mikrotik Access. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya mengakses mikrotik. Nah, pada video kali ini itu akan ada 7 pembahasan. Yang pertama ada metode akses router OS. Jadi di sini kita itu akan membahas cara-cara apa saja yang bisa digunakan untuk mengakses si router OS. Lalu ada akses router port menggunakan Winbox. Mengakses router virtual Pinet Lab pada Winbox, WebVic, QuickSet, Telnet, dan SSH, dan konsep serial konsol. Nah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, jadi mikrotik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router port. Nah, kita bisa menggunakan yang real device, non-device, atau yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC, kita itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server atau telnet, atau SSH. Lalu ada Winbox, FTP, AP, QuickSet, dan juga WebVic. Ini berbasis HTTP. Lalu ada Match Telnet, lokal atau Winbox terminal menu, dan Mikrotik Take App. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Jadi, fungsi dari FTP itu adalah agar kita bisa mengambil data dari mikrotik. Lalu juga ada API, itu biasanya digunakan untuk network programming. Lalu ada QuickSet dan Web yang berbasis HTTP. Jadi, mengaksesnya itu melalui web browser. Lalu ada Mikrotik Take App. Itu digunakan jika kalian ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Karena saya tidak memiliki device, saya akan memakai lab virtual environment. Jika kalian sama seperti saya, kalian juga bisa menggunakan lab environment Winbox. Nah, jadi cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox itu available on Windows karena formatnya itu adalah DXX, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Nah, terkait macOS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga, seperti menggunakan server atau crawler bisa searching. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabel LAN. Di sini tuh ada sebuah ilustrasi. Jika kalian menggunakan real device atau perangkat aslinya, jadi perangkat router port itu dicolokkan ke laptop menggunakan kabel ini ya, teman-teman. Nah, di sini kabel LAN-nya. Nah, di foto ini terdapat colokannya itu di Ethernet 2. Kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara default sudah ada firewall-nya. Jadi, biasanya port Ethernet 1 itu digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelah router B itu bisa diaktifkan tombol powernya atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala, menandakan mikrotik itu sudah berhasil dinyalakan. Winbox itu available access by match dan IP address. Jadi Winbox itu bisa diakses melalui match address ataupun IP address. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Nah, jadi Pinet Lab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi, bisa digunakan untuk administrasi jaringan. Pinet Lab ini juga sama dengan Cisco Packet Tracker. Untuk menginstalnya, kalian bisa pergi ke websitenya Mikrotik. Kita bisa tuliskan mikrotik.com. Lalu kita pilih yang software. Lalu kita bisa scroll. Kita pilih yang Cloud Hosted Router atau CHR. Lalu kita pilih yang Raw Disk Image ARM64.
kita download untuk router OS. Setelah menginstal file CHR-nya, kita perlu mengimport filenya. Nah, untuk mengimportnya itu kita memerlukan sebuah aplikasi yang namanya itu WinSCP. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja ya, teman-teman. Dan WinSCP. Nah, kita masuk ke website yang paling atas. Nah, lalu kita bisa scroll. Lalu kita bisa download di sini. Download WinSCP. Setelah menyiapkan WinSCP, kita itu perlu menyiapkan Pinet Lab-nya. Kemudian kita bisa impor menggunakan VirtualBox atau juga bisa menggunakan VMware. Nah, kita tinggal ketik saja. Dan Pinet Lab. Kita pilih yang paling atas ya, teman-teman. Lalu kita bisa scroll. Nah, di sini kita pilih yang paling atas, yaitu link download Pinet 4.2.10 Google Drive. Nah, lalu kita bisa klik download. Kalau sudah mendownloadnya, kalian bisa klik kanan. Lalu kalian pilih open with. Nah, lalu kalian bisa pilih yang VMware Workstation. Nah, di sini saya beri nama Pinet Lab. Untuk penempatannya saya tidak diubah. Lalu kita bisa klik import. Kita tunggu sampai selesai ya, teman-teman. Nah, untuk loginnya itu kita menggunakan root ya, teman-teman. Lalu untuk passwordnya itu Pinet. Password Pinet itu digunakan ketika kalian belum mengkonfigurasi passwordnya. Jadi saat kalian pertama kali menggunakan Pinet Lab, kalian bisa menggunakan password Pinet. Di sini kita enter saja. Enter saja ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa buka aplikasi WinSCP-nya. Lalu kita akan meremote Pinet Lab-nya dari sini. Untuk filenya itu pilih yang SCP. Lalu hostname-nya itu adalah IP dari Pinet Lab-nya ya, teman-teman. Nah, IP-nya itu yang ini ya, teman-teman, 192.168.209.131. Kita bisa ketikkan 192.168.209.131. Lalu portnya itu 22 ya, teman-teman. Untuk username-nya itu adalah root. Nah, untuk passwordnya itu tadi Pinet ya, teman-teman. Lalu kita bisa login. Lalu kita itu akan mengupload file CHR-nya. Di sini di bagian root kita itu pilih yang ini. Lalu kita ke OPT. Lalu ke Unit Lab. Add-ons dan Kemu ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik kanan, pilih New, lalu pilih yang directory. Di sini nama direktorinya itu adalah Mikrotik. Lalu oke. Untuk upload CHR-nya itu kita bisa ke My Document. Lalu di sini kita cari file CHR-nya. Nah, lalu kalian bisa klik kanan di file CHR-nya, lalu klik upload ya, teman-teman. Maaf tadi tidak ke record. Lalu kalian bisa ubah namanya menjadi hda.kcov2. Lalu enter. Nah, kalian ganti nama Mikrotiknya menjadi Mikrotik Strip Router OS. Setelah mengupload file CHR-nya, kita bisa masuk ke VM-nya tadi. Di sini kita bisa ketikkan /opt
slash unet lab slash wrappers slash unl underscore wrapper spasi min a spasi fix permission. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Maaf ya teman-teman, itu ada yang salah ketik. Kita ulangin lagi. Slash opt slash unit lab slash wordpress slash unl underscore wrapper spasi min a fix permission. Seperti ini ya, lalu enter. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Lalu kita bisa masuk ke browser. Di sini saya akan menyarankan menggunakan Firefox ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP dari Pinet Lab kita. Kita bisa ketikkan 192.168.209.131, lalu enter. Di sini kita bisa pilih yang online mode ya teman-teman. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa sign up. Klik sign out di sini. Tapi jika kalian sudah mempunyai akun, kalian bisa langsung login ya. Nah, kalau kalian sudah masuk, kalian bisa klik icon ini. Lalu di sini saya akan memberi nama yaitu belajar mikrotik punya 1 dasar. Nah, jika sudah, kita bisa klik add. Lalu kita bisa klik kanan. Kita pilih Node. Nah, lalu di sini kalian pilih yang Mikrotik Router OS ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa scroll. Nah, pada bagian Camo Option, kita bisa hapus saja ya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita klik kanan lagi, pilih network. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi ISP. Tipenya kita ubah menjadi management job. Jika sudah, kita bisa save. Nah, di sini saya bisa pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa hubungkan kabelnya ya. Di sini kita bisa hubungkan kabel Mikrotik ke ISP. Lalu kita bisa save. Lalu kalau sudah, kita bisa nyalakan Mikrotiknya. Jadi di ISP itu tadi kita memilih tipenya adalah Management Code. Nah, Management Code ini digunakan agar kita itu mendapatkan IP privat yang 192. Lalu kita bisa masuk ke terminal. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal ya, teman-teman. Caranya, kalian bisa klik tanda ini, lalu klik HTML console. Setelah itu, klik Mikrotik 2 kali. Nah, lalu kita bisa login. Loginnya itu adalah admin. Nah, untuk passwordnya itu tidak ada ya, teman-teman. Atau kita tidak usah memasukkan passwordnya. Kita bisa langsung enter. Lalu klik Y. Lalu klik key. Lalu di sini kita disuruh membuat password baru, tetapi saya akan skip saja. Bisa skip menggunakan Ctrl+C ya, teman-teman. Lalu kita itu bisa mengecek IP address agar kita bisa meremotnya di Winbox. Untuk mengeceknya itu menggunakan perintah slash IP address print. Lalu enter. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192.168.209.0 ya, teman-teman. Dan slash-nya itu adalah /24. Lalu di sini saya akan coba buka Winbox-nya.
Nah, di sini kita bisa ketikkan IP-nya yang tadi, yaitu 192.168.209.0. Ini 209 ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa konekkan ya, teman-teman. Ini kita tunggu. Nah, ini itu dia tidak bisa connect ya, teman-teman. Kita bisa cancel saja. Nah, lalu kita akan menggunakan yang MAC address ya, teman-teman. Kita bisa kembali yang ini. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya itu berapa, kita itu bisa mengetikkan slash interface ethernet pin. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi di sini itu dia menggunakan Ethernet 1 ya, teman-teman. Jadi kita akan menggunakan yang ini 50.2.F6.2.0.200.201.3 ya. Nah, kita bisa masukkan saja ya, teman-teman. Kita coba lihat ya, teman-teman. 51FF6000103. Lalu kita coba connect. Nah, jadi di sini kita itu bisa mengetikkan tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi kita itu sudah berhasil meremotnya melalui Winbox. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai webfig. Nah, jadi webfig itu berbasis HTTP. Jadi, kita itu mengaksesnya melalui web browser. Web itu diperkenalkan sejak router OS yang versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Kalau misalnya Winbox itu berbentuk aplikasi, maka webfig itu berbentuk website. Nah, ini juga support IPv4 dan IPv6. Juga support HTTP dan HTTPS. Nah, ini sebagai alternatif Winbox. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Winbox itu aplikasi, web itu adalah website. Untuk mengakses webfig, kalian bisa ke aplikasi Winbox ya, teman-teman. Lalu kalian pilih IP. Lalu ke addresses. Nah, di sini IP saya yaitu 192.168.209.138/24. Jadi IP ini yang akan kita gunakan untuk mengakses webfig di Firefox. Kita bisa buka Firefox. Kita bisa ketikkan IP yang tadi ya, teman-teman, yaitu 192.209. Seperti ini, jika sudah kita bisa enter. Nah, jadi tampilan webfig itu seperti ini ya, teman-teman. Baik itu Winbox maupun webfig itu memiliki tampilan yang hampir sama. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai Quick Set. Nah, jadi di Winbox itu ada salah satu fitur yang bernama Quick Set yang ada di sini. Ini ya, teman-teman. Nah, jadi Quick Set itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan lebih cepat. Quick Set ini hanya ada di MikroTik yang wireless saja ya. Lalu kita akan masuk ke materi yang keenam, yaitu mengenai Telnet dan juga SSH. Jadi di sini kita itu akan mencoba mengakses MikroTik menggunakan Telnet dan SSH. Di sini saya sudah masuk ke terminal. Lalu di sini saya akan cek portnya terlebih dahulu menggunakan perintah slash IP address print detail. Nah, di sini dia menggunakan Ethernet 1. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP, enter, lalu service, enter, lalu print. Untuk
Telnet port defaultnya itu adalah 23. Di sini kita akan coba merematnya, yaitu menggunakan terminal JVC. Tetapi kita itu harus menginstal kliennya terlebih dahulu melalui control panel. Kita bisa buka control panel ya teman-teman. Lalu kita pilih programs. Masuk ke program NVIDIA. Lalu turn Windows. Nah, lalu di sini kita bisa cari Telnet client. Nah, di sini kita bisa checklist. Lalu kita klik OK. Ini kita tunggu ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Lalu kalian bisa buka command prompt. Di sini kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang paling atas. Nah, di sini kita bisa ketikkan telnet, lalu IP-nya yaitu 192.168.110.240. Kita cek ya teman-teman. Ini 204 ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Lalu kita login menggunakan admin. Enter. Untuk passwordnya kita bisa enter saja. Lalu kita bisa klik Ctrl+C. Nah, di sini kita itu sudah bisa login menggunakan cara telnet. Sekarang saya akan coba login menggunakan SSH. Di sini tuh saya akan menggunakan yang putih. Kita bisa ke putih. Nah, di sini kalian pastikan sudah mendownload putihnya ya. Lalu kita bisa masukkan IP-nya yang tadi, yaitu 192.110.204. Nah, untuk portnya itu 22 ya. Jika sudah, kita bisa open. Lalu klik accept. Untuk loginnya itu sama seperti tadi, yaitu admin ya teman-teman. Lalu Ctrl+C. Nah, di sini kita pun sudah bisa masuk melalui SSH ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi terakhir kita, yaitu konsep serial console. Nah, untuk mengakses Mikrotik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address itu, kita bisa menggunakan serial console. Nah, port serial console itu berada di router port. Jadi, kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Serial console juga bisa menjadi opsi lain jika tidak bisa menggunakan Winbox. Tetapi untuk mengaksesnya hanya bisa menggunakan mode CLI dan juga hanya Mikrotik yang mempunyai port serial console saja yang bisa mengaksesnya ya teman-teman. Jadi port serial console itu bentuknya seperti ini ya. Jadi begitulah cara mengakses Mikrotik menggunakan Winbox, Webfig, Telnet, dan juga SSH. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.